Nah, itu orientasinya ke arah yang dari detoksifikasi dari limpa. Nah, ini jantung dan kantong empedu. Jadi, orang itu kalau misalnya dia sering begadang, itu kenapa Rasulullah itu tidak mengindahkan kita atau tidak memberikan contoh kepada kita begadang di saat jam 11 sampai jam 1 malam ini. Karena ini jamnya piket organ jantungnya itu lemah. Jadi kalau ini kemudian kita belum tidur, maka ini mesti dia akan bekerja gitu loh. Jantung kita itu akan bekerja, kantong empedu kita itu akan bekerja gitu. Sehingga kalau dia kemudian belum tidur sampai jam 1 malam, maka mohon maaf, ini yang terjadi sering terjadi pada pasien-pasien itu. Jadi kalau dia dalam kondisi kantung empedu atau jantungnya itu selalu saya tanya apakah dia dalam kondisi sering begadang begitu nggih? Artinya sering dalam kondisi dia kesulitan tidur di waktu malam hari begitu. Maka sebenarnya kenapa Rasulullah itu apa namanya memerintahkan kita setelah asar kemudian kita nggak tidur ya tidurnya di saat setelah duhur kan gitu ya karena berhubungan dengan kerja jantung menika ngaten nggih itu. Nah, ini yang jam 1 sampai jam 3 itu liver kita, hati kita. Maka kalau ada orang yang sampai jam 3 pagi dia sering begadang sampai jam 3 pagi asal tidak setiap hari ya. Kalau setiap hari seperti itu maka hati kita, liver kita mesti akan kena. Jadi orang-orang yang kena sakit liver itu perlu dicek kembali pola tidurnya. Gitu nggih. Kalau dia pola tidurnya sampai kemudian begadang sampai jam 3 gitu. Nah, ini karena detoksifikasinya jadi terganggu. Jadi apabila ada gangguan fungsi hati tercermin pada kotoran dan gangguan mata. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir itu gitu ya, yang disebut dengan kuning itu bilirubinnya dia terlalu tinggi, maka fungsi hatinya dia tidak bisa bagus kalau orang yang melahirkan bayinya kuning gitu nggih. Kalau bayinya kuning itu kenapa disinar itu karena dia fungsi hatinya yang belum bagus sehingga dia menimbulkan kondisinya matanya kuning gitu. Kemudian badan kulitnya juga kuning gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau pada orang dewasa, nah anak-anak atau kita orang tua gitu ya, misalnya gitu, maka kalau kondisinya dia sering begadang, maka yang terjadi kondisinya adalah di liver. Oleh karena itu, apa namanya? Pada saat jam 1 sampai jam 3 ini, kalau kita itu tidur, maka di dalam hati itu terjadi proses regenerasi selnya di dalam hati. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya akhirnya jadi hatinya itu kuat. Kalau hatinya kuat, maka untuk menangkal semua penyakit ya bagus kan gitu. Maka kenapa Rasulullah itu kemudian memerintahkan kepada kita kalau untuk tidur siang yang bagus ya setelah duhur, sebelum asar kan gitu. Ini karena fungsi dari hati juga ini dalam detoksifikasi ini. Maka sebenarnya Masya Allah berapa abad tahun yang lalu gitu ya. Ini dari ilmu kedokterannya sudah di luar biasa dipelajari, tapi Allah sudah mengindahkan, memerintahkan, mengetahui, menyampaikan di dalam pola-pola kehidupan Rasulullah yang perlu kita contohkan begitu. Nah, ini yang kenapa orang itu dalam kondisi di saat menjelang subuh itu banyak orang batuk-batuk gitu ya. Karena memang itu jam piketnya organ paru-paru gitu, yang kuat itu. Maka kalau kondisinya proses pembuangan racun di dalam paru-paru itu jam 3 sampai jam 5. Maka kalau kemudian dia terjadi batuk, bersin, itu menandakan adanya apa? Nah, gangguan fungsinya. Harusnya pada saat jam 3 sampai jam 5 ini, maka kita harus lebih sering kalau munculnya adanya batuk, adanya apa bersin-bersin gitu ya, kita harus memberikan bentuk-bentuk latihan olah-olah pernapasan gitu ya supaya kondisi paru-parunya lebih bagus. Sehingga ini kalau misalnya maaf ya, kalau saya sebagai seorang fisioterapis, saya kalau misalnya di situ ada pasien yang terjadi gangguan di parunya, itu maka saya biasanya saya edukasikan kalau dia banyak dahak di dalam paru-parunya itu maka di saat dia bangun tidur, maka diganjel bantalnya 45 derajat selama 30 menit supaya apa? Ini proses pembuangan racun di dalam paru-parunya sehingga dia tidak nambah dahaknya itu tidak nambah menumpuk gitu ya sehingga bisa keluar begitu. Nah, kemudian kalau ini di usus besar itu dari jam
5 sampai jam 7 atau dan juga di ginjal. Jam piket organ ginjal itu yang paling kuat sehingga ini yang paling kuat digunakan untuk belajar karena proses pembentukan sistem tulang dan otak secara serta kecerdasan. Jam 5. Maka ada jam pembelajaran di kampung itu ya. Jam belajar kampung gitu ya. Nah, itu kalau malam itu jam 7 sampai jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Kalau pagi, nah ini. Maka kalau sebenarnya ibu-ibu, kalau yang menurut proses pembuangan racun yang betul ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita kebiasaan buang air besar itu secara teratur itu di saat jam 5 sampai jam 7 atau habis subuh itu yang bagus. Jadi gitu. Maka itu dalam kondisi mungkin kenapa kita kemudian mungkin ibu-ibu sering mendengar herbal minum air putih bangun tidur yang banyak. Nah, salah satunya memang untuk detoksifikasi. Menikah pengeluaran racun dengan minum air putih. Nanti di slide saya juga ada. Salah satunya juga itu. Nah, ini cara mengeluarkan racunnya tadi secara alami tadi itu melalui kalau ini dalam Allah sudah menciptakan suatu organ yang di mana di situ melalui hati, ginjal, saluran pencernaan dan kulit. Jadi kalau di situ kulit itu berupa keringat gitu ya. Kemudian nanti kalau di pernafasan eh, apa namanya pernafasan itu yang terkait dengan adanya kondisinya nanti ya dengan bernafas itu. Kalau urin itu dengan kencing, tinja dengan buang air besar tadi. Nah, itu yang di mana itu membuat membuat atau mengeluarkan toksin. Jadi mengeluarkan toksin atau racun di dalam tubuh kita itu. Jadi kalau maaf ya, kalau sebenarnya kalau kita itu banyak keringat gitu. Itu kemudian jangan khawatir, artinya memang itu berarti proses pembuatan, proses pengeluaran racun itu bisa lewat keringat. Kalau misalnya dia dalam kondisi kencingnya nggak banyak, mungkin keringatnya banyak. Atau dia kencingnya banyak, keringatnya sedikit. Nah, ada beberapa hal yang semacam seperti itu gitu ya. Tetapi memang kalau kemudian ada orang yang pasien yang di mana dia buang air besarnya sulit gitu ya, dia akan mengganggu karena terjadi proses pengeluaran racunnya juga terganggu secara alami ini ya. Sama Allah sudah diciptakan ini secara alami gitu ya. Nah, secara alami lagi gitu ya, bahwa detoksifikasi alami itu, maka tadi sudah saya sebutkan yang pertama air putih hangat ya di pagi hari jam 5 sampai jam 7 tadi gitu ya. Atau mungkin ada orang-orang yang ini minum air kelapa hijau gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk melawan kuman, virus, bakteri, daya tahan tubuh bisa meningkat gitu ya. Sehingga itu bisa membersihkan saluran pencernaan. Kalau misalnya kita ingin membersihkan liver kita, hati kita dengan makanan, maka kita dengan apa namanya makan jeruk gitu ya. Atau kemudian kita bisa minum jus buah, tetapi kemudian kalau bisa ya apa namanya gulanya jangan terlalu banyak kan gitu nggih. Kemudian kalau kita diminta untuk memilih teh hijau, teh hitam itu sebenarnya adalah kalau misalnya kita itu makan makanan seafood ataupun junk food yang dimana dia ada merkurinya gitu ya. Nah itu untuk menetralisir sebenarnya. Tetapi pada saat kalau dari sisi ahli gizi nggih, yang saya ketahui, tetapi pada saat kita itu makan besar, makan makanan nasi ya begitu ya, itu memang kita tidak direkomendasikan untuk minum teh itu ya. Nanti minumnya air putih, minum teh itu apa pasangannya dengan snack itu boleh gitu ya. Nah, kalau yogurt itu melindungi perut. Nah, asal dia kuat ya, tidak ada asam lambungnya yang meningkat gitu. Penting itu. Kemudian diselium itu untuk mencegah untuk kesehatan pencernaan, jadi dia serat larut tidak bertekstur. Makanan sehat selama 3 hari atau makanan organik. Nah, ini tadi karena ini kita salah satunya juga melewati kulit tadi ya, maka kita dengan pijat, dengan mandi, lulur, sauna itu adalah yang terkait dengan pengeluaran atau detoksifikasi alami untuk kulit kita. Jadi kalau gaya makan sehat itu terkait dengan untuk pencernaan kita. Kemudian juga yang terkait dengan melindungi diri dari radikal bebas yang dimana itu merupakan suatu hal yang mengganggu terkait dengan proses detoksifikasi kita. Nah, untuk olahraga bagaimana nanti di bulan Ramadan ini kemudian nanti akan saya sampaikan. Yang jelas untuk meminum air putih itu merupakan suatu hal yang salah satu cairan yang berkualitas air putih ya dan bisa untuk membersihkan sistem pencernaan.
Dan di situ dia pada saat kita, terutama kalau minum air putih yang hangat ya, dia bekerja menghilangkan racun secara cepat itu. Jadi ampas makanan yang kemudian seperti tadi kalau dia fungsi ginjalnya dia bagus, maka kalau kita minum air putih hangat, maka itu kenapa organ utama tadi ginjal itu adalah untuk ini membersihkan ini, itu ya, sisa-sisa itu, sisa-sisa makanan kan gitu yang menumpuk itu ya. Nah itu kemudian dia juga bisa air putih itu dapat melarutkan unsur-unsur kimianya itu yang dalam darah dan juga di mana di situ dia akan membantu untuk ini ya, kalau ada apa jaringan-jaringan tubuh yang di mana di situ ada sel-sel yang rusak, begitu dia akan membantu. Maka kenapa selalu dalam kondisi kita biasakan dengan minum air putih, terutama juga dalam kondisi apa namanya air putih yang hangat. Maka ini minumlah sedikitnya 2 gelas air putih setiap pagi. Nanti kita perhatikan bagaimana aturan terkait dengan minumnya ini pada saat Ramadan. Artinya kalau ini kan dia bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur dalam keadaan perut kosong gitu kan, pada kita kan puasa gitu ya. Maka ini nanti bagaimana kondisinya minum sedikitnya 8 gelas setiap hari ini gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah nanti apakah kita dalam kondisi boleh minum kopi, teh dan sebagainya kita perhatikan nanti di beberapa tip bagaimana untuk mengatur pola makan. Nah, ini kebutuhan air minum kita selama Ramadan. 8 gelas tadi per hari itu tadi nggih. Jadi ada yang apa namanya yang perlu diperhatikan ini kapan 8 gelas per hari itu tapi kalau ini kita asumsikan ini nggih gelasnya 200 cc. Yang gelas kalau kita nyebut gelas blimbing gitu loh. Jadi gelas yang sedengan itu nggih. Itu 1 gelas setelah bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur pada saat sahur itu, kemudian setelah sahur, adzan maghrib, setelah sholat maghrib, setelah makan, sebelum sholat isya, setelah sholat tarawih, dan 1 gelas lagi sebelum tidur. Kalau misalnya di saat setelah adzan maghrib ibu-ibu semuanya itu sudah minum 2 gelas gitu ya, yang terpenting bisa terpenuhi ini minimal. 8 gelas itu minimal. Jadi monggo nanti bisa dikembalikan lagi kepada ibu-ibu. Monggo nanti untuk bisa diatur. Yang jelas kondisinya adalah dari buka sampai sahur itu di 8 gelas. Kan? Nah, sekarang bagaimana tipnya? Saya tegaskan aja di sini. eh Tips sehatnya gitu ya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Itu yang terkait dengan asyuara. Kemudian yang terkait dengan surat Ibrahim ayat 7. Di mana tatkala dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Saya kalau membaca surat ini, saya ingat kejadian nyata gitu ya, bukan bukan fiktif gitu ya. Jadi saya sering untuk buka di sosial media itu, ini ada seorang, kalau saya membaca Ibrahim ya 7 ini ya luar biasa, Masya Allah. Ada seorang kakek umur 77 di Mesir, yang dimana dia kemudian tiba dia seorang miliarder, miliarder yang ibu-ibu semuanya tahu miliarder, jadi orang yang kaya sekali gitu, nggih. Itu dia dalam kondisi tiba-tiba dia sesak nafas, kemudian pingsan, dia dibawa ke rumah sakit dalam waktu 2 kali 24 jam. Berarti berapa? 48 jam. 48 jam dia di rumah sakit itu, kemudian dia sudah diizinkan untuk pulang, kemudian dia disuruh bayar. Padahal dia seorang miliarder. Kakak ini nangis. Kenapa nangis, Kak? Kakek kan seorang miliarder. Kenapa nangis gitu ya dalam bahasa ini, bahasa kita gitu ya. Beliau menjawab bahwa saya menangis bukan karena saya nggak mampu membayar. Tetapi saya diberi kesempatan Allah 77 tahun. Ini saya diberi sakit selama 24 jam, artinya 2 hari. Saya disuruh membayar dalam dirupiahkan 5 juta sekian. Coba, dalam waktu 48 jam, dia disuruh membayar 5 juta sekian. Dia menangis. Karena merasa bahwa pada saat ini usia saya 77 tahun, berarti saya berhutang kepada Allah berapa ratus juta, berapa triliun. Coba, ini kalau kita menerjemahkan Quran Surat Ibrahim ayat 7 ini. Maka sesungguhnya
Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu yang luar biasa. Kalau kita tidak akan bisa menghitung berapa kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luar biasa, Masya Allah. Oleh karena itu, kalau ini menurut penelitian di mana tadi sudah diawali dengan Mbak Lina tadi ya, bagaimana apa yang perbedaannya antara sehat dan bugar? Kalau sehat itu bagian dari bugar, karena orang dalam kondisi sehat belum tentu bugar. Kenapa? Karena sehat itu kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. Jadi bukan hanya sekedar dari penyakit, bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Itu. Tetapi kalau bugar itu ya. Kalau hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka kenapa kita harus berlomba-lomba menjadi seorang mukmin yang kuat? Seorang mukmin yang kuat itu karena dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan kalau menurut Smith 2022 bahwa bugar itu merujuk pada kemampuan tubuh, jadi kemampuan tubuh untuk menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari ini dengan efisien tanpa merasa lelah berlebihan. Orang sehat, dia sehat fisik, dia sehat mental, dia sehat sosial yang sejahtera. Tetapi dia masih dalam kondisi kelelahan, maka dia belum bugar. Maka kalau dalam kondisi menurut Smith 2022 ini, ada seorang yang di mana dia dalam kondisi melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah berlebihan, berarti dia bugar. Memiliki, apalagi kalau dia memiliki energi cadangan. Jadi energi cadangan di dalam tubuhnya untuk menghadapi keadaan darurat, yang dimana kapanpun itu bisa terjadi. Maka kalau dia dalam kondisi bugar, mesti dia sehat. Tapi orang sehat belum tentu bugar. Itu menurut Smith. Dan juga kalau menurut hadis riwayat Muslim juga seperti itu. Karena ini mukmin yang kuat itu dalam kondisi dia harus bugar. Jadi bukan dalam kondisi yang sehat saja, tapi dia harus dalam kondisi yang bukan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini? Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Mohon maaf ini, mohon izin. Kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang dari bangun kemudian sampai tidur lagi, itu melakukan aktivitas sehari-hari yang dimana dengan efisien tanpa merasa lelah berlebihan. Berarti kalau misalnya belum seperti ini, maka perlu dievaluasi. Termasuk saya juga kalau misalnya saya masih lebih sering kelelahan, berarti saya belum bugar. Saya menyadari itu kan gitu kan. Bagaimana nanti kita, termasuk juga tubuh kita ini dalam kondisi memiliki energi cadangan enggak? Kalau misalnya sewaktu-waktu kita dalam kondisi yang lelah, itu bisa membantu energi kita ini, yang cadangan kita ini bisa enggak? Kemudian kita keluarkan begitu. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan selama berpuasa itu sangat penting agar kita dalam kondisi bukan hanya sehat tetapi bugar. Bukan hanya sehat tapi juga produktif. Kan gitu kan? Sehingga puasa itu juga dalam kondisi dapat meningkatkan kesehatan, tetapi dalam hal ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Bagaimana? Dengan mengatur pola makan, dengan mengatur tidur, dengan mengatur aktivitas fisik. Gitu. Nah, ini mengatur pola makan kuncinya adalah bahwa makan minumlah jangan berlebihan, itu Al-A'raf ayat 31. Dan kita tahu bahwa sebaik-baik sahur bagi orang mukmin adalah kurma, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang saat sahur dan berbuka. Ini bagaimana kondisinya untuk konsumsi apa namanya sahur, konsumsi berbuka ini sudah saya atur. Dan pada saat sahur harus bagaimana nanti saya berikan ke Mbak Ati, untuk saya kirimkan ke Mbak Ati materinya, saya kirimkan. Jadi pada saat makan, pola makan pada saat sahur itu harus seperti apa, kemudian karbohidratnya harus seperti apa, proteinnya seperti apa, telur, ayam, ikan, tahu, tempe, jangan hanya telur terus jadi tahu, tempe gitu ya, karena itu memperbaiki tubuh, memberikan rasa kenyang karena protein. Jadi gini ya, kuncinya adalah pada saat sahur jangan diperbanyak karbohidrat, tapi diperbanyak protein. Kenapa? Karena protein itu dia akan tersimpan di hati, di liver, yang dimana itu dia bisa bertahan lama. Tapi kalau karbohidrat, mie, kentang, nasi, roti, itu kalau kenapa kita nggak banyak pada saat sahur? Karena itu mudah dicerna. Sehingga yang pertama kali dicerna itu adalah karbohidrat. Maka penjenengan harus makannya itu kondisinya adalah protein, tetapi juga harus dalam kondisi juga yang berserat.
Serat itu adalah sayuran hijau, buah-buahan dalam menu sahur nggih, untuk memastikan asupan seratnya itu cukup. Sehingga itu menjaga kestabilan gula darah. Nah, untuk cairan jelas bahwa tolong hindari minuman kopi nggih, yang berkafein pada saat sahur dan teh. Tehnya itu dalam kondisi atau teh ya, karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan tubuh. Jadi kalau perlu memang ini lebih banyak air putih pada saat sahur untuk menghindari dehidrasi pada saat puasa. Itu kuncinya. Nah, sedangkan yang di bawah ini yang berbuka, pola makanan berbuka. Beda dengan di saat sahur tadi. Jadi kalau dibuka itu, maka Rasulullah selalu memberikan contoh kepada kita. Rasulullah itu kan dahar kurma, air putih, sholat, baru dahar. Kan gitu kan. Nah itu jadi bukan kemudian, mohon izin ya, bukan kemudian kita tidak diperbolehkan langsung makan, ya tidak masalah. Tetapi di sini saya nanti akan menyebutkan, tolong nanti bisa dibaca bagaimana untuk pola makannya orang yang punya penyakit gula darah tinggi, orang yang punya penyakit jantung, orang yang punya sakit emah, itu juga ada spesifik-spesifiknya. Yang perlu dihindari apa saat berbuka, yang perlu dihindari apa saat bersahur gitu ya. Ini terkait dengan napa menika pola makan saat berbuka. Monggo. Jadi ini makanan, hindari makanan tinggi gula dan lemak. Jadi kalau panjenengan sering mau izin nggih, sering napa masak kolak itu boleh. Tapi jangan di awal makannya, setelah sholat maghrib. Jadi kalau kolak itu didahar langsung awal, nah itu yang mengganggu lemak kita, lambung kita. Jadi kolak itu boleh, tapi setelah sholat maghrib gitu ya. Karena ini loh, batasi konsumsi makanan manis dan berlemak tinggi. Nah, jadi kalau gorengan boleh nggak? Boleh setelah sholat maghrib. Jadi jangan gorengan itu jangan pertama gitu, nggih. Misalnya, contohnya seperti itu. Termasuk porsi seimbang. Hindari makan berminyak berlebihan agar tidak mengganggu pencernaan. Ini kata kuncinya harus seimbang tadi. Tapi ini yang untuk penderita DM itu akan anu lagi, berbeda lagi. Itu perbanyak sayuran hijau, buah-buahan dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca. Ini untuk saat sahur bagaimana penyakit jantung saat berbuka. Kata kuncinya. Kemudian saya akan ini olahraga. Jadi ini mah ya, untuk mah ya. Jadi mah itu tetap boleh berpuasa. Tapi justru malah hindari minuman berkafein saat berbuka. Tetap sama. Nggih. Kemudian konsumsi makanan hangat, tidak berlemak tinggi. Jadi itu akan memperlambat pengosongan lambung. Nah, jadi ini kondisinya yang harus diperhatikan untuk mah. Jadi untuk mah yang saat sahur itu adalah hindari makan berlebihan. Supaya apa? Peningkatan asam lambungnya nggak terjadi. Kemudian pedas dan asam atau nama kecut apanya asam ya itu. Kemudian pilih makanan yang mudah dicerna pada saat sahur. Jadi bubur, nasi putih gitu ya, kentang rebus gitu yang lembut gitu ya. Itu. Kemudian yang lainnya monggo nanti bisa dibaca. Dan pola tidur yang jelas tadi sudah saya sampaikan untuk pola tidurnya Rasulullah itu harus diperhatikan, termasuk juga yang diperhatikan terkait dengan pola pengeluaran racun tadi di dalam tubuh kita. Hindari begadang yang berlebihan agar tetap segar di siang hari, menjaga kualitas tidur dengan tidur lebih awal dan bangun untuk sahur. Kemudian untuk yang terakhir adalah terkait dengan aktivitas fisik atau olahraga. Kata kuncinya adalah bahwa pada saat kapan itu olahraga dilakukan gitu kan. Ini kalau misalnya ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya. Ini apa namanya? Kalau memang hadis Rasulullah kan ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, menunggang kuda gitu ya. Itu olahraga yang menurut hadisnya Rasulullah kan menikah nggih. Nah, melakukan aktivitas ringan itu seperti berjalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan itu dan bagaimana itu bisa memenuhi kebugaran kita? Kan kata kuncinya di situ, nggih. Karena ini kita harus, kalau kita melihat di Quran surat Al-Mulk ayat 15 itu, ada perintah, berjalanlah kalian di muka bumi. Ini artinya apa? Dalam bahasanya adalah bahwa dan Allah itu mendorong umat manusia untuk tetap aktif, menjaga kesehatan. Tetapi pada saat kita berolahraga, kita harus memperhatikan jangan sampai lelah atau bahkan tidak nyaman. Sehingga itu harus dihentikan. Kapan itu menghentikan? Nah, ini perhatikan yang jauh. Jadi ini anjuran Rasulullah nggih. Tadi yang terkait dengan itu, ya saya hanya memperhatikan ini. FITT. Frekuensi, intensitas, jenis, waktu. Jadi frekuensinya 3 sampai 5 kali per minggu. Artinya, nanti bentuknya seperti apa? Kita lihat jenisnya.
Fokus pada latihan aerobik seperti berjalan cepat, bersepeda atau yoga. Gimana caranya? Nyun sewu ngapunten. Karena intensitas ini adalah kalau olahraga yang ringan hingga sedang, caranya mengetahui mekaten. Kalau panjenengan biar tidak apa membayar berjalan kaki ataupun kalau punya sepeda statis ya sepeda statis gitu, terutama yang punya sakit lutut berarti bersepeda statis. Tapi bagaimana cara menghitung bahwa itu intensitasnya terpenuhi? Mohon izin. Misalnya kira-kira rata-rata usia ibu-ibu berapa ya? 30? 25? 20 sampai 30-an, Bu. Oke. Jadi rumusnya adalah 220, nggih, nyen sewu ya. 220 dikurangi usia. Kalau usianya itu 20, maka 220 dikurangi 20 berarti kan 200. Intensitas ringan, intensitas ringan itu 50 sampai 70% dari heart rate maksimal tadi. Heart rate maksimal tadi 220 dikurangi usia tadi. Berarti kalau ringan itu di bulan puasa itu berarti 50% dari 200 tadi kan kalau usianya 20 ya. Berarti berapa? 100. Maka kalau misalnya Mbak Ati usianya 20, maka saatnya bersepeda atau saatnya jalan, maaf ya, ngapunten. Ini dihitung denyut nadinya di sini, ini jari-jari, kemudian 3 jari ini kita nempel gitu. Ini ada duk 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 gitu nggih. Nah, coba dihitung. Coba dihitung. Coba diraba. Ketemu mboten? Nek mboten ketemu mangke kula masuk ke teng rumah sakit niku. Berarti detak jantungnya nggak ada kan gitu kan? Nah, Ketemu, itu Bu. kalau itu duk duk dihitung dalam 1 menit. Kalau usia 20 tadi, maka harusnya kalau intensitas sedang kan 50 sampai 70. Intensitas sedang kalau sedang 70 sampai 85. Berarti kalau usianya 20 maka minimal 100 kali setelah dia jalan sampai 85%-nya dari 200 sampai 170. Semakin usianya semakin bertambah, maka denyutnya semakin berkurang. Jadi kalau misalnya usia 30, berarti kan 220 dikurangi 30. Maka 190. Nah, 50%-nya 190 kan berarti 95 kan, nggih? Nah, sehingga capaiannya ini tadi kalau sudah jalan 30 menit, kok sudah 95 kalau usianya 30 gitu ya. Berarti sudah terpenuhi kebugarannya atau kardio jantung kerja jantungnya sudah terpenuhi gitu. Itu intensitas gitu nggih. Nah, tipenya monggo mau melompatkan ada jalan cepat, jogging, ada bersepeda. Yang paling murah ya sepeda atau jalan cepat itu nggih. Nah, kapan itu? Kalau di dalam puasa, bisa sebelum sahur, bisa menjelang berbuka puasa, bisa setelah berbuka puasa jalan-jalannya. Tetapi kalau setelah berbuka puasa kan kita keburu sholat taraweh ya. Nah itu bisa dalam kondisi setelah sholat taraweh kan gitu ya. Jadi bisa berbagai macam ini waktunya. Monggo dipilih waktu yang tepat untuk panjenengan bisa menyesuaikan dan mencegah dehidrasi ataupun kelelahan. Itu yang terpenting. Monggo. Ini ada beberapa aturan di guideline-nya di fisioterapi dunia ya karena sebagai saya sebagai seorang fisioterapi itu guideline-nya seperti ini monggo nanti bisa disesuaikan. Nah ini untuk olahraganya untuk orang DM jadi yang punya kadar gula darah itu durasinya 30 sampai 60 intensitas olahraganya juga jadi gini caranya mengetahui bahwa ini intensitas apa sedang itu bisa terpenuhi kalau jenengan jalan-jalan kok masih bisa diajak ngomong itu berarti intensitas sedang. Tapi kalau jalan-jalan diajak ngomong kok menggeh-menggeh, terengah-engah, berarti intensitasnya berat. Nggak bisa nyambung pada saat jalan diajak ngomong berarti berat. Berarti itu penjenengan berarti perlu dikurangi langkah kakinya atau mungkin sudah harus dihentikan gitu nggih. Jangan berlebihan. Ngaten menika. Ini sudah ada untuk yang DM jantung. Ini juga sama. Kalau jantung durasinya agak pendek nggih. Belum tidak harus panjang kalau dia punya riwayat jantung itu. Jadi harus kalau ini tidak per jadi gini,
Jantung, kemudian nyeri di lutut, itu kalau jalan jangan milih jalan yang nanjak. Jadi jalannya yang datar. Gitu. Kalau yang punya nyeri lutut gitu ya. Itu jangan jalan yang nanjak tapi jalan yang datar kalau mau jalan-jalan gitu.